wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwan dan akhwat, azakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang riba. Yang pada kajian fikih terakhir kita sudah bahas tentang pengertian riba, kemudian juga macam-macamnya. Riba merupakan salah satu transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk satu dari 7 dosa besar yang membinasakan, atau yang disebut dengan as-sab'ul mubiqat. Salah satu dosa yang sangat besar, dan dosa yang akan membinasakan pelakunya adalah riba. Dosa besar banyak, namun dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah riba ini. Dan betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam transaksi yang diharamkan ini. Riba merupakan cara bertransaksi yang digunakan nomor satu oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, ekonomi mereka adalah dibangun di atas riba. Dan kita tahu pada saat ini ekonomi global, ekonomi internasional ada dikuasai oleh mereka. Memang jumlah orang Yahudi tidak banyak, tapi otak dan akal mereka luar biasa, sehingga bisa menguasai perdagangan dunia. Antum kalau lihat mayoritas produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat internasional, termasuk juga kaum muslimin, adalah produk mereka. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa yang melintas negara, itu adalah dikuasai oleh mereka. Tidak terkecuali negara-negara kaum muslimin dan negeri kita Indonesia. Baik disadari maupun tidak disadari, banyak sekali unsur ekonomi kaum muslimin dan sumber penghasilan mereka yang berkiblat kepada ekonomi Yahudi dan transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Di antaranya adalah transaksi ribawi. Di negeri kita bisa lihat berapa puluh persen, mungkin di atas 90% perbankan adalah perbankan ribawi. Alhamdulillah di akhir-akhir masa ini di Indonesia mulai marak ada bank syariah. Bahkan bank-bank riba pun membuka nawafil atau semacam cabang yang dia melayani transaksi secara syariah. Kaum muslimin terjerumus ke dalam transaksi riba itu disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin sebab pertama adalah kebodohan di kalangan kaum muslimin, di mana mereka tidak tahu tentang bahayanya riba, tidak tahu tentang apa itu transaksi riba, sehingga mereka menjadikannya sebagai sesuatu yang biasa, merupakan sesuatu yang biasa dan lazim dilakukan oleh para pengusaha terutama. Bahkan orang-orang yang bukan pengusaha pun terjerumus ke dalam pinjam-meminjam secara riba. Antum bisa lihat, mungkin keluarga atau tetangga, saudara, ketika mereka mau bangun rumah, pinjam ke bank. Mau menyekolahkan anak, pinjam ke bank. Mau beli motor, pinjam ke bank. Mau haji pun kadang-kadang ngutang ke bank. Subhanallah. Yang niatnya untuk ibadah kepada Allah, dan sebenarnya juga tidak wajib, kecuali kalau dia punya, itu dipaksakan untuk melakukan pinjaman ke
bank yang notabene-nya bank-bank itu adalah mayoritas adalah bank riba. Ya. Benar orang yang pinjam ke bank itu dia pihak yang terzalimi. Bagaimana tidak terzalimi? Karena dia minjem yang seharusnya misalkan 50 juta, kembalinya dalam Islam 50 juta, dia harus membayar 52 juta misalkan, atau lebih dari itu. Dia sebenarnya pihak yang terzalimi dari sisi harus menambah pengembalian. Namun orang yang terzalimi atau korban dari riba ini bukan berarti dia tidak dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan takwa dan kebaikan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Meminjam uang ke bank dengan mengasih bunga itu sama saja dengan menolong bank itu untuk terus eksis, untuk terus berkembang dan terus mendapatkan bunga-bunga riba. Seandainya kaum muslimin tidak meminjam ke bank-bank itu, niscaya bank-bank itu akan bangkrut dan tidak akan mendapatkan nasabah. Kenapa? Karena mayoritas peminjamnya adalah kaum muslimin. Artinya dengan meminjamnya kaum muslimin ke bank tersebut berarti sama saja membiayai bank itu biar terus menjadi besar dan terus bertambah. Sementara bank-bank syariah yang mereka berusaha untuk menjadi bank yang islami itu tidak mendapatkan nasabah yang cukup karena mungkin dianggap itu lebih besar bayarannya, atau mungkin dananya tidak semudah cair seperti di bank-bank riba dan seterusnya, dengan berbagai macam alasan. Namun kita sebagai kaum muslimin kalau ingin meninggalkan riba dan tidak ada alternatif kecuali harus pinjam, ya pinjamlah ke bank-bank yang syariah atau bank-bank yang berlabel syariah yang minimal dia secara zahir sudah berusaha untuk meninggalkan transaksi ribawi. Riba kita sudah jelaskan, ada yang membaginya menjadi dua, ada yang membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah riba al-fadl. Riba al-fadl adalah tukar-menukar dua barang. Yang barang ini adalah barang ribawi. Kita tahu barang ribawi imma emas atau perak, dinar dan dirham, atau yang semakna dengannya seperti rupiah, real, euro, dolar, dan mata uang yang dipakai oleh manusia. Itu terjadi riba kalau ditukar sesama jenisnya dengan berlebih salah satunya. Seperti di bank, antum pinjam 100 juta untuk misalkan bangun rumah, mengembalikannya 110, 100 mungkin lebih dari itu. Yang 10 juta ini adalah riba yang diharamkan. Memang nomor satu yang dosa adalah dia yang mengambil riba, tapi kita yang pinjam dan mengasihkan bunga itu juga termasuk menolong dalam perbuatan kemaksiatan dan kita ikut dosa waliyadzubillah. Itu riba al-fadl. Salah satunya lebih dari yang lain. Atau makanan, bahan makanan pokok seperti beras 1 kilo dengan 1,5 kilo karena beras yang satu lebih bagus. Atau emas 1 gram dengan 1,5 gram karena emas yang 1,5 gram ini emas lama dan modelnya tidak bagus, sementara yang 1 gram ini bentuknya bagus dan model baru. Semua itu adalah riba al-fadl yang diharamkan. Kemudian ada riba yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Kalau fadl itu kelebihan di salah satu barang ribawi. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Nasi'ah artinya terlambat. Jadi memberikan salah satu barang itu terlambat dari yang lain. Seperti antum menukar real dengan dolar atau real dengan rupiah. Realnya dikasih sekarang, sementara rupiahnya minggu depan. Padahal kursnya sudah disepakati dari awal. Ini termasuk riba an-nasi'ah. Riba yang dilakukan karena salah satunya terlambat. Kenapa? Karena barang-barang ribawi ini ketika ditukar salah satu dengan yang lain itu harus mithlan bi mithlin wa yadan bi yadin. Mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Harus sama jumlah dan ketakarannya dan juga harus diserahkan yadan bi yad.
cash di majelis akad, serahkan sekarang juga. Makanya kalau antum money changer ngasih uang saat itu langsung dikasih, ya uang yang ditukar itu langsung pada saat itu juga. Tidak boleh ditunda besok atau besok lagi. Kenapa? Karena nilainya nanti akan berubah. Kalau salah satunya terlambat itu terjadi riba yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Ada lagi yang membaginya menjadi bagian yang ketiga, yaitu riba dain atau riba duyun. Dan ini adalah riba dari pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu yang disebut dengan adha'afan mudha'afah. Bahwasanya mereka memakan riba secara berlipat ganda, di mana seseorang meminjamkan misalkan 100 dinar, ketika bulan depan tidak membayar akan dikasih waktu lagi 2 bulan, tapi dia nanti mengembalikannya akan berlipat atau hubungannya bertambah. Ya. Ini yang lebih parah lagi, dan paling parah adalah riba ad-dain yang semua ulama sepakat tentang keharamannya. Kemudian ada masalah yang mirip dengan masalah riba tentang bagaimana kalau menukar hewan dengan daging. Ya, jadi ada masalah yang dikaitkan dengan masalah riba, yaitu dengan atau masalah tentang menukar atau menjual hewan dengan daging. Bagaimana hukumnya? Sebelum kita bahas masalah ini, disyaratkan dalam masalah tukar menukar barang ribawi itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah at-tasawi fil kamiyah wa al-makil. 2 barang yang ditukarkan itu harus sama jumlah dan takarannya. Kemudian yang kedua adalah adamu ta'jilul badalain, tidak boleh terlambat salah satunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang la tabi'u dzahab bidzahab illa mithlan bimithlin. Janganlah kalian menjual emas dengan emas apapun bentuknya. Apakah itu cincin dengan kalung, apakah batangan dengan gelang dan seterusnya. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali mithlan bimithlin, sama-sama gramnya atau sama-sama timbangannya. Wala tashiffu ba'duha 'ala ba'd wala tabi'u al-waraq bil waraq illa mithlan bimithlin wala tashiffu ba'duha 'ala ba'd. Janganlah kalian pula menjual perak dengan perak kecuali sama-sama timbangannya, dan janganlah melebihkan. Tasyifu itu melebihkan salah satu dari yang lain. Tidak boleh yang 1 gram setengah misalkan yang 1 gram. Ya, pokoknya harus sama sekalipun sudah dibentuk dengan bentuk yang berbeda. Wala tabi'u ghaiban minha binajis, dan janganlah menjual sesuatu yang kontan dengan yang gaib, yang tidak ada, artinya terlambat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak boleh salah satunya terlambat. Adapun selain barang ribawi itu dibolehkan salah satunya berlebih. Seperti Rasulullah SAW membeli 1 ekor unta dengan 2 ekor. Ya, ini karena unta bukan termasuk barang ribawi. Seperti hadis yang disebutkan oleh Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'khudha fi qala'is as-sadaqah al-ba'ir bil ba'iraini ila as-sadaqah. Bahwasanya Amr bin As disuruh oleh Rasulullah SAW untuk meminjam unta sedekah 1 ekor dan dikembalikan 2 ekor. Ini boleh karena unta itu bukan termasuk barang ribawi. Namun kalau barang hidup dengan barang yang mati, seperti unta dengan daging, sapi dengan daging, bagaimana hukumnya? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. La yajuzu bai'u hayawanin yukalu bilahmin min jinsihi. Tidak boleh menjual hewan yang boleh dimakan dengan daging sejenisnya. Jadi 1 ekor sapi dengan misalkan 150 kilo daging sapi, atau 1 ekor kambing dengan 30 kilo daging kambing. Ini tidak boleh.
kecuali menurut mazhab Hambali itu dibolehkan karena mereka mengatakan ini bukan termasuk barang riba. Apa ada dalil pelarangannya? Ada beberapa hadis, diantaranya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il hayawan bilaham. Rasulullah SAW melarang menjual hewan dengan daging atau beberapa kilo daging. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Sa'id bin Musayyib secara mursal, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Kemudian juga dikatakan bahwa hadis ini mursal, namun mursal Ibnu Musayyib ini hasan, kata Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini hasan yang melarang menjual hewan dengan daging, dan ini sebaiknya dihindari. Selagi ada hadis yang sahih, maka jangan dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bai'ur rutab bil yabis. Bagaimana menjual kurma yang masih basah, rutab yang baru dipetik, dengan kurma yang sudah dikeringkan. Boleh atau tidak? Kurma termasuk kita ketahui barang ribawi, barang yang tidak boleh ditukar sesamanya kecuali dengan jumlah yang setara. Dikatakan la yajuzu bai'u rutab bima kana yabisan illa li ahli al-araya. Menjual kurma dengan rutab, kurma itu maksudnya yang kering, rutab yang masih basah, tidak boleh dijual kecuali untuk ahli araya. Artinya sekilo rutab dengan sekilo kurma ini tidak boleh. Kenapa? Karena rutab ini nanti akan menjadi kering dan jumlahnya akan berkurang. Ya, rutab ini nggak jelas berapa nanti kalau kering menjadi berapa kilo. Kecuali ahlul araya, kecuali untuk transaksi bagi mereka yang melakukan jual beli secara araya. Ada yang tahu jual beli araya? Pernah dengar? Jual beli araya adalah menjual kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang sudah dipetik dan kering. Ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW sebagai rukhsah, sebagai keringanan bagi mereka yang tidak punya kebun. Jadi orang miskin biasanya nggak punya kebun kurma, mereka beli dikumpulkan, pekerja mendapatkan upah kurma dikumpulkan dan dikeringkan. Ketika musim panen, mereka melihat orang-orang kaya, orang-orang yang punya kebun memakan kurma segar. Enak, kurma segar lebih enak dari kurma yang kering. Ketika mereka ingin beli nggak punya uang, bagaimana caranya? Mau tidak mau dia harus menukar kurma yang ada di rumah yang sudah kering dengan kurma yang masih di pohon. Ini dibolehkan secara pengecualian atau rukhsah. Yang aslinya tidak boleh menjual kurma kering dengan kurma basah karena di situ ada jahalah, tidak ketahuan kesamaan dua jenis ini. Kita nggak tahu nanti kalau kering jadi berapa. Gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bai'ur rutab bit tamar, ya Rasulullah bagaimana hukumnya menjual kurma dengan rutab yang masih basah? Rasulullah bertanya, ayam tusur rutabu idza yabis? Kata Rasulullah, apakah rutab yang basah ini nanti kalau menjadi kering dia akan berkurang takarannya atau timbangannya? Qalu na'am. Mereka para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, pasti. Namanya basah, kalau airnya hilang pasti akan menjadi ringan, ya kan? Di sini tidak ada kesamaan. Maka Rasulullah menjawab, Amr bin Abi Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan, "Fana Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Maka Rasulullah melarang jual beli kurma dengan rutab karena adanya unsur ketidaksamaan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwasanya nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah. Rasulullah SAW melarang jual beli secara muzabanah. Jual beli muzabanah adalah an yabi'ur rajul thamara ha'itihi aw ha'itihi aw bustanihi idza kana nakhlan bi tamrin kailan. Yaitu muzabanah sama dengan araya, tapi muzabanah lebih luas karena dia menjual kebunnya yang masih banyak pohon kormanya dengan korma-korma yang sudah dipetik dan sudah kering. Ya, ini diharamkan.
Illa al-araya, kecuali araya ini untuk fakir miskin. Wa idza kana karaman atau karman an yabi'ahu bizabib. Kalau korma dengan rutab, kalau anggur dibeli dengan zabib atau anggur yang telah dikeringkan. Cuman hadis ini, muzabanah ini secara umum diharamkan, kecuali Rasulullah SAW, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya, membolehkan jual beli araya antuba'u fi kharsiha kailan, yaitu dengan dijual kurma yang masih di pohon dengan ditaksir. Jadi nanti mengundang orang yang bisa menaksirnya, satu pohon itu berapa kintal. Kalau kurmanya banyak mungkin bisa 1 kintal lebih. Ini ditaksir oleh ahlinya, kemudian dikatakan kepada yang mau beli, ini kira-kira akan keluar 1 kintal. Kurmanya udah kelihatan, tapi belum dipetik. Ya, karena tujuan bay araya ini supaya orang yang tidak punya pohon kurma itu bisa memakan setiap hari kurma-kurma yang segar, sehingga dibiarkan di pohonnya, dia petik sedikit-sedikit. Tapi dia bayar kepada pemilik pohon kurma itu dengan kurma yang sudah kering atau kurma yang sudah dipetik sejak lama. Ini dibolehkan, dan itu pun ada syarat-syaratnya. Di antaranya tidak boleh lebih dari 5 wasak. Tidak satu kebun dibeli semua, tidak. Cuma hanya 1-2 pohon yang itu untuk kebutuhan selama musim kurma saja. Ya, yang aslinya tidak boleh. Ya, itu yang terkait dengan masalah riba dan bai'ul ina, kita sudah pernah bahas, dan hukumnya haram, kita tidak bahas lagi. Baik, kita akan masuk bab baru sedikit, mungkin 10 menit, bab pinjam meminjam, babul qard. Dan ini ada kaitannya dengan riba, karena riba juga ada di situ sisi pinjam meminjam. Apa yang dimaksud dengan al-qard atau dain? Al-qard huwa al-mal alladhi yaqta'uhu al-muqtarid aw yaqta'uhu al-muqrid lil-muqtarid liyarudda mithlahu ilayhi 'inda qudratihi 'alayh. Qard, peminjaman, adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjamkan kepada peminjam dari harta yang dia miliki, liyarudda mithlahu aw badalah, yang nanti akan dikembalikan barang yang dipinjam itu atau yang semisalnya. Wa huwa fi asli lugha al-qata', dan secara bahasa asli al-qard adalah memotong. Jadi orang itu kalau meminjamkan ke orang lain berarti dia memotong dari kepemilikannya, harta yang dia miliki dipotong dan diberikan kepada orang lain. Tentang masyru'iyah dan dibolehkannya qard atau pinjaman ini, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang bolehnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan untuk membantu mereka yang kesusahan. Rata-rata orang pinjam itu karena terpaksa. Kalau dia punya, nggak mungkin dia akan pinjam. Kecuali kalau orang yang memang punya hobi pinjam, ya, hobi minjem, katanya kalau nggak ngutang hidupnya kurang semangat. Ada orang yang ngomong seperti itu. Jadi kerjanya kurang semangat karena nggak ada tanggungan. Nah, ini sebenarnya penyakit dan prinsip hidup yang tidak benar. Utang itu masalah yang berat, masalah yang dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Dan janganlah orang itu melakukan peminjaman itu kecuali terpaksa karena ada kebutuhan yang harus segera diselesaikan, terpaksa karena dia tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya, anaknya mau sekolah, dia mau membayar apa yang harus dibayar, ya, dan terpaksa harus pinjam, ya. Dan ini boleh, nggak apa-apa, pinjam dibolehkan, dan itu tidak hina. Orang meminjam, ngutang itu nggak hina, karena dia bukan minta, tapi meminjam yang akan dikembalikan. Yang dilarang dalam Islam adalah meminta-minta. Kalau minta-minta, iya, hina. Bahkan orang yang memiliki kecukupan kemudian dia minta-minta, nanti akan dibangkitkan di hadapan Allah di hari kiamat dengan muka yang tidak berdaging. Jadi mukanya habis karena dia di dunia tidak menjaga rasa malunya, atau yang disebut dengan bahasa ma'wujhihi. Jadi mukanya itu hilang karena dia minta sana minta sini. Ini untuk orang yang sebenarnya tidak berhak meminta-minta, tapi dia minta-minta.
Tapi kalau orang terpaksa, dia orang miskin, nggak bisa kerja, ya mau tidak mau, tidak ada cara lain. Dan bab pinjam atau peminjaman ini tidak termasuk bab minta-minta dan tidak diharamkan, boleh. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man nafasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'an mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan dari orang muslim, kesulitan yang dihadapi oleh orang muslim, maka Allah akan mudahkan kesulitan dia nanti di hari kiamat. Orang yang minjam berarti dia sedang kesusahan. Kita bisa tolong dia, kita bisa pinjemin dia, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Mudahkan urusan penghitungan amalannya atau hisabnya, mudahkan kesulitan dia akan melewati sirat atau jembatan yang ada di atas neraka jahanam, dan dimudahkan semua urusannya di akhirat kelak. Wa man yassara 'ala mu'sir, nafas itu membuka kesulitan atau membuka masalah yang dia hadapi, dan barang siapa yang memudahkan kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abd, dan Allah akan membantu dan menolong seorang hamba madamal 'abdu fi 'auni akhi, selagi seorang hamba itu mau menolong kesulitan saudaranya. Jadi subhanallah, bukan hanya di dunia dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat juga akan ditolong. Dan betapa butuhnya kita pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi antum ketika punya kelebihan uang dan orang yang membutuhkan ini adalah orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang terkenal dia kalau minjem nggak balikin. Ada orang-orang yang tabiatnya jelek, dia sudah ditolong tapi tidak mau membalas kebaikan yang menolongnya. Giliran ditagih sulitnya minta ampun. Kadang-kadang dia ada, tapi memang sifatnya begitu, mumatil, suka mengulur-ulur pengembalian hutang. Kalau dia nggak punya wajar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang pinjam ini kesulitan, maka berilah tenggang waktu untuk mengembalikan dalam waktu yang lebih longgar. Dikasih kelonggaran biar dia bisa membalikan. Ini nggak apa-apa kalau memang dia benar-benar kesulitan. Tapi kadang-kadang ada, tapi uangnya dikirim ke Indonesia, sementara ditagih nggak mau bayar. Kadang-kadang orang yang meminjamkan ini sampai mengemis-ngemis, minta-minta seolah-olah dia yang mau pinjam, dibalik. Subhanallah. Ini sifat seperti ini jangan sampai ada pada kita. Ya. Itu akan dibenci oleh Allah sebelum dibenci oleh manusia, atau dibenci manusia sebelum dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini orang yang tidak tahu kebaikan orang lain, tidak tahu ihsan. Ya. Padahal kita disuruh, ya, man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, maka balaslah dia dengan yang lebih baik. Kalau kita nggak bisa ngasih hadiah sama dia, ya minimal kita kembalikan haknya dan kita doakan, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan keberkahan pada harta Anda dan seterusnya. Jadi jangan malah dipersulit. Ketika dia minjam mudah, ya, tanpa harus dipersulit pakai surat-surat dan segala macam, giliran ditagih luar biasa sulitnya. Ini jangan sampai seperti itu. Dan kadang-kadang ini penyakit orang yang memang tabiat, kadang-kadang sudah ngaji pun masih. Oleh itu bilang, insya Allah antum nggak ada yang seperti itu. Tapi di sana itu ada orang-orang yang sudah ngaji dan menjelekkan citra pengajian, menjelekkan citra ustadznya kadang-kadang atau syekhnya. Oh yang ngaji kebetulan kok nggak membalikin utang, apa nggak pernah dibahas? Sudah sering dibahas, tapi subhanallah dia mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Padahal seharusnya dia mengembalikan itu imma tepat waktu, atau kalau tidak bisa tepat waktu ya minta maaf dan minta ditangguhkan.
wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi seorang hamba itu mau menolong orang lain atau saudaranya. Yang terakhir, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan hasana aw qardan marratain illa kana kasadaqatin marrah." Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa hasanahu Syekh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang tidaklah seorang muslim yang meminjamkan pinjaman kepada saudaranya 2 kali. Jadi meminjamkan kepada saudaranya 2 kali. Apakah ke orang yang sama atau 2 kali pada orang yang berbeda? Illa kana kasadaqati marrah. Kecuali pahalanya, pahala orang yang minjemin ini seperti pahala orang yang bersedekah 1 kali. Kalau anda minjemin 1 juta kepada orang yang sama atau orang yang berbeda 2 kali, sekarang minjem, kemudian dikasih 1 juta. Mungkin bulan depan minjem lagi, dikasih lagi 1 juta, pahala antum sama dengan bersedekah 1 juta. Padahal uang itu balik ke antum. Jadi secara matematik kalau minjemin sekali berarti dapat setengah sodako. Kalau antum minjemin 1 juta sekali, kalau matematiknya itu berarti antum dapat pahala berapa? 500.000 sedekah. Padahal uang itu balik full. Luar biasa. Jadi Islam sangat menghormati dan menghargai orang-orang yang berbuat baik kepada sesama mereka. Dan Allah beri pahala yang luar biasa. Ya, karena waktu sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan ini sudah disampaikan terlebih dahulu. Sekarang di Saudi sedang hangat-hangatnya baiat atau berbaiat kepada Raja baru Malik Salman. Kemudian ada orang Islam di Indonesia. Kemudian orang Islam Indonesia berbaiat kepada siapa? Karena negara Indonesia bukan negara Islam. Mohon penjelasannya karena hadis tentang man mata wa alaihi wa laysa bi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah dan yang semisalnya. Ya, baiat itu adalah merupakan sumpah janji setia kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Seperti di sini misalkan baiat pada raja, dia akan taat dan patuh serta tunduk pada raja selagi ketaatan itu atau perintah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis serta ketaatan pada terkait dengan atau di dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini harus. Ya. Bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia nggak ada baiat karena bukan kerajaan, bukan khalifah, tapi pemilu dengan cara memilih calon pemimpin. Ya, secara tidak langsung memilih berarti sebenarnya itu membaiat. Ya, kalau sudah terpilih, pemimpin sudah terpilih dan dia orang Islam, dia menjaga sholatnya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk setia dan patuh kepadanya selagi tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh digunakan untuk membaiat kelompok seperti yang dilakukan oleh kita kenal dengan ISIS atau Islam Jamaah atau Islam yang lain, LDI dan seterusnya, membaiat pemimpinnya dengan dalil hadis tadi, barang siapa yang meninggal kemudian di lehernya tidak ada baiat, dia mati jahiliyah. Ini hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang di sana ada pemimpin kaum muslimin yang sah, seperti adanya khalifah, adanya raja di suatu negeri, adanya presiden dan seterusnya. Bukan untuk kelompok masing-masing, ya. Bukan untuk baiat kepada pemimpin masing-masing, tapi maksudnya baiat kepada pemimpin kaum muslimin secara umum. Kalau di negara ya dia pemimpin negara, kalau di kekhalifahan ya pemimpin khalifah dan seterusnya. Dan pemimpin ini harus pemimpin yang syar'i, bukan setiap orang mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Enggak. Kalau negara sudah ada pemimpin ya tidak boleh kita mendirikan negara baru di dalamnya kemudian menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Ya. Demikian juga kalau negara-negara sudah memiliki pemimpin sendiri-sendiri, tidak boleh dia menobatkan dirinya sebagai khalifah. Tidak bisa. Khalifah itu muncul ketika kaum muslimin semua sepakat untuk mengangkat dia sebagai khalifah seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Iya. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil kalau nggak baiat matinya jahiliyah. Ya. Atau dia
tidak termasuk orang Islam karena tidak berbaiat dan seterusnya. Hadisnya sahih, tapi penerapannya tidak benar. Jadi jangan tertipu dengan propaganda mereka yang mengharuskan baiat karena hadis-hadis seperti ini. Baiat benar dalam Islam dan itu wajib. Untuk siapa? Untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk pemimpin kelompok, bukan pemimpin organisasi atau ormas atau pemimpin yang sifatnya adalah regional. Tapi baiat aslinya adalah untuk khalifah, kalau ada khalifah kaum muslimin seperti dulu Khulafaur Rasyidin, atau ada raja atau pemerintah yang sah, itu yang harus dibaiat. Iya, masalah baiat masalah yang luas sebenarnya, dan ini biasanya terkait dengan masalah politik dan pembahasannya cukup panjang. Tapi secara global seperti itu. Jadi tidak bisa hadis ini dipakai untuk memaksa orang biar baiat kepada kelompoknya, kepada pemimpinnya, itu enggak. Karena penerapannya tidak benar. Bukan untuk kelompok dan ormas atau organisasi tertentu, namun baiat ini adalah untuk Allah dan Rasulnya dan untuk pemimpin kaum muslimin yang sah. Ya, mungkin itu saja karena waktu sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.